Yang terhormat Bapak Haji Muhammad Nasir SAG, yang kami hormati Ketua Umum Solid 94 Haja Andi Duyanti Musrifah SEMN, yang kami hormati Kepala Badan Kesbang Pol atau yang mewakili, yang kami hormati para kepala sekolah atau yang mewakili, teman-teman Solider 94 yang kami banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa kita panjatkan, karena atas izinnya jualah sehingga kita bisa bertemu dan berkumpul di tempat ini untuk mengikuti acara Milad Solid 94 Selayar ke-6 tahun 2023, dirangkaikan dengan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa kita panjatkan, karena atas izinnya jugalah sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini. Dan salam salawat buat junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membebaskan kita dari zaman jahiliyah. Untuk berkahnya acara kita pada malam hari ini, marilah kita bersama-sama membuka acara dengan mengucap lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Solid 94. Hadirin dimohon berdiri. Bangkitlah semua, berhimpun dalam wadah Solid 94 Selayar, satukan tekad membangun manusia berguna berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Satukan langkah menghina persaudaraan
semua bersama-sama mewujudkan ikatan kuat. Solid 94 Selayar, organisasi independen, tempat bernaung dengan semangat. Aku kesi batu, aku losi papa. Marilah semua bersama-sama mewujudkan ikatan kuat. Solid 94 Selayar, organisasi independen, tempat bernaung dengan semangat. Aku kesi batu, aku losi papa. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Solider Andi Andriani dengan hormat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم
minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullaha alaih. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan Ketua Panitia oleh Solider Irfan Munawar SE dengan hormat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dan kami muliakan Guru kita Al-Ustaz Haji Muhammad Nasir SAG, yang kami hormati dan kami banggakan Bu Hajah Andi Duyanti Musrifah selaku Ketua Umum Solid 94 Selayar, yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMA 1, SMK, MAN, SMA Bontomatene, SMA Muhammadiyah, yang kami hormati Kepala Badan Kisbampol atau yang mewakili beliau, serta saudaraku para solider semua yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya diwala sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini untuk bersama-sama mengikuti dua acara yang membahagiakan, yakni yang pertama memperingati hari lahirnya manusia paling agung yang menjadi rahmat bagi manusia dan alam semesta, yakni Nabi kita Muhammad SAW,
Dan mari kita memuliakan baginda Rasulullah dengan mengirim salawat kepada beliau. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kebahagiaan yang kedua adalah malam ini kita juga memperingati lahirnya organisasi Solid 94 Selayar, tempat berhimpunnya alumni sekolah menengah atas tahun 1994, yakni SMA 1 Selayar yang dulunya SMA 256 Benten, SMK 1 yang dulunya SMK Negeri Benten, SMA Muhammadiyah, SMA 2 Selayar yang dulunya SMA Bontong Matene, dan MAN Selayar ditambah yang tamat di luar Selayar tetapi pernah bersekolah di Kabupaten Selayar. Bapak Ibu saudaraku solidar yang sangat berbahagia, kami atas nama panitia mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Kepala Sekolah, Ibu Kepala Badan Keswan atau yang mewakili, dan para solidar yang berkenan hadir memenuhi undangan kami, terutama Ibu Ketua Umum, kebanggaan kami yang sudah meluangkan waktunya di tengah kesibukannya yang luar biasa dalam mendampingi Bapak Bupati sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kepulauan Selayar. Semoga kehadiran kita semua pada malam hari ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan semakin mempererat tali silaturahim di antara kita. Amin ya rabbal alamin. Perlu kami sampaikan bahwa acara seperti malam ini adalah hal yang baru terlaksana selama Solid 94 Selayar berdiri, yakni Maulid Nabi Muhammad yang dirangkaikan dengan Milad Solid 94. Kalau sebelumnya hanya Milad Solid saja, mudah-mudahan hal ini membawa berkah bagi perjalanan organisasi Solid kita ke depan. Melalui kesempatan ini kami sampaikan pula bahwa sebelum acara puncak malam ini ada beberapa rangkaian kegiatan yang telah kami laksanakan. Pertama, bersih pantai dan penanaman pohon di Desa Bungaya, Kecamatan Pontomatenen. 2. Badminton ceria yang pesertanya adalah para anggota solidar yang tujuannya di samping untuk mempererat tali silaturahim, para saudara juga bertujuan mencari bibit-bibit tua yang akan dipensiunkan. Dan yang terakhir adalah anyansana ke beberapa guru yang sempat mengajar kami di era tahun 90-an. Bapak, Ibu, saudaraku sekalian yang saya hormati, akhir kata kami atas nama panitia dan keluarga besar Solid 94 Selayar menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya sekiranya dalam pelaksanaan kegiatan ini ada hal-hal yang kurang berkenan di hati bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian dan saudaraku sekalian, di mana sebagai manusia biasa tentunya tidak terlepas dan hilaf dan salah. Sekali lagi kami mohon maaf. Demikianlah sepatah kata dari kami selaku panitia pelaksana kegiatan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pensiunkan ya. Pensiunkan. Sambutan Ketua Umum Solid 94 Selayar, Haja Andi Dwianti Musripa SEMM, dengan hormat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang saya hormati Kepala Badan Kespampol Kabupaten Kepulauan Selayar, dalam hal ini diwakili oleh Ibu Sekban Kespampol Kabupaten Kepulauan Selayar. Yang saya hormati Ustaz Haji Muhammad Nasir SAG sebagai pembawa hikmah Maulid pada malam hari ini. Yang saya hormati para kepala sekolah yang sempat hadir. Yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan teman-teman solider yang sempat hadir pada malam hari ini. Mengawali sambutan ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas segala rahmat dan karunia-Nya juala, sehingga pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk hadir bersama-sama guna mengikuti acara Milad ke-6 Solid 94 yang dirangkaikan dengan Maulid Nabi besar Muhammad SAW 1445 Hijriah. Salam dan salawat tentunya kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadi pengikut beliau dan Nabi yang telah membawa kita hijrah dari zaman jahiliyah ke zaman yang bermartabat dan berilmu. Sebelumnya saya ingin menyampaikan permohonan maaf karena sekiranya Milad ke-6 Solid 94 ini seharusnya dilaksanakan pada bulan Agustus, tetapi karena beberapa kesibukan sehingga beberapa kali mengalami penundaan, dan alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat laksanakan. Dan terima kasih juga saya ucapkan kepada panitia Milad ke-6 Solid 94 yang telah bekerja sehingga kegiatan kita dapat terlaksana pada malam hari ini. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, selaku Ketua Umum Solid 94, izinkan saya menyampaikan selamat Milad ke-6 buat Solid 94. Mudah-mudahan di usianya yang ke-6 tahun ini bisa eksis sampai di masa-masa yang akan datang. Selanjutnya saya juga mengucapkan selamat datang dan terima kasih karena telah hadir di kegiatan kami. Mudah-mudahan kehadiran Bapak Ibu dapat memberi spirit dan motivasi tersendiri bagi kami dalam mengemban amanah organisasi. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, Solid 94 yang kita cintai bersama saat ini memasuki hari jadi yang ke-6 sejak berdiri tepatnya pada tanggal 5 Agustus 2017 berdasarkan deklarasi Jaladri di Makassar. Momentum peringatan Milad ini menjadi refleksi untuk mengenang kembali berdirinya Solid 94 6 tahun silam. Selain itu, melalui acara ini kami mencoba mengangkat kembali semangat Solid yang sempat vakum dan minim kegiatan beberapa tahun belakangan karena disebabkan COVID-19. Semoga dengan kegiatan ini menjadi pemacu semangat untuk kembali mengadakan kegiatan-kegiatan positif di masyarakat dan dapat membesarkan Solid 94 menjadi organisasi yang mampu berkontribusi bagi pembangunan di Kabupaten Kepulauan Selayar. Sejalan dengan tema Milad kali ini, yaitu menyelaraskan langkah untuk wujudkan visi dan misi Solid 94 Selayar, maka saya sebagai Ketua Umum Solid 94 mengharapkan agar segenap pengurus Solid dituntut untuk selalu mengedepankan semangat kebersamaan, menjaga kekompakan dan merawat silaturahmi, dan berkarya nyata untuk mewujudkan visi dan menumbuhkan semboyan Solid, yaitu Muntes si Batu, Bulo si Papa, sebagaimana tersirat dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Solid 94 sebagai pedoman organisasi. Hadirin undangan yang berbahagia, pada malam ini juga kita akan melaksanakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1445 Hijriah. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Ustaz yang telah bersedia untuk membawakan hikmah Maulid pada malam hari ini sekaligus pencerahan bagi kita semua. Semoga melalui peringatan Maulid ini kita dapat mengambil hikmah dan mampu meneladani dalam kehidupan kita sehari-hari termasuk dalam berorganisasi. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan.
Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meridhoi langkah-langkah kita menuju kebaikan. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirnya, tak ada gading yang tak retak, tak ada manusia yang tak luput dari salah dan hilaf. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Dirgahayu Solid 94. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hikmah Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam oleh Ustaz Haji Muhammad Nasir SAG. Dengan hormat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa la hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ala nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak dan ibu-ibu, Ibu Kepala Kesbang Kabupaten Kepulauan Selayar yang mungkin kami hormati, Bapak para kepala sekolah yang sempat hadir, Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami sama-sama muliakan. Alhamdulillah, mari kita kembali memuji kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mensyukuri atas segala nikmatnya. Malam hari ini kita berada di tempat ini untuk memperingati dua kegiatan sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua Panitia, yaitu peringatan hari lahirnya Solid 94 yang ke-6 dan memperingati lahirnya Nabi kita Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Tentunya harapan kita dalam kegiatan ini mudah-mudahan ada manfaatnya bagi organisasi itu sendiri dan ada tindak lanjut keyakinan kita kepada baginda kita Rasulullah SAW yang kita bisa tambahkan
bukan berarti kita baru mulai, tetapi mari kita menambahkan, meningkatkan bagaimana sifat-sifat Nabi yang kita bisa laksanakan dalam menghadapi hidup ini. Rasulullah kita, Nabi besar Muhammad SAW sebagai Nabi yang menjadi panutan kita. Mari kita doakan beliau bersama keluarga, segenap sahabat dan pengikutnya, semoga keselamatan tetap tercurah padanya. Kaum muslimin, muslimat dan jamaahnya kemuliakan, saya pribadi sangat bersyukur sekali hadir di tempat ini. Setelah kami didatangi di rumah, ada 3 orang untuk menyampaikan harapan untuk bisa hadir di kegiatan ini. Diserahkan dengan sebuah bingkisan dan sebuah plakat yang menjadi kenangan bagi saya untuk selama-lamanya. Mudah-mudahan panjang umur bisa saya lihat-lihat suatu waktu. Ya, karena umur saya sekarang, bapak-bapak dan ibu-ibu, saya mesti panggil bapak walaupun pernah jadi anak. Saya ganjil sekali saya memanggil anak, karena Adam yang hampir sama dengan wajah saya. Ya. Kenapa saya katakan demikian? Pernah saya ke Tanete sama Ibu Ina, wakil bupati dulu, Unjuruia. Saya satu mobil dengan Ibu Ina, wakil bupati. Begitu turun di mobil, langsung orang itu menjemput saya. Mari kita mampir. Saya lebih bapak lagi. Iya Pak, iya Pak. Sampai di tempat duduk, dia datang lagi kepada saya. Saya orang nak kepole bapak ribapakan kalau saya nanuran ala ku bapakan ko. Lah kono nak ke murid pertama dari SMA bertemu tahun 90. Ya. Kau kena jonak kena bilang muka kuisi, tetapi memang ya kau katawa anak kena tuan tapi dia begini mana si batu. Jadi murid-muridnya nularin tamak mungkin ya. Ya, oh mungkin dia tak urus luar tu kau saya apa malah pakut tu napakut tumbahan. Lalu kau jama-jama malah pakut apa ini? Ya, ya, ya. Ya. Jadi mohon maaf, saya tidak mau lagi memanggil sebagai anak-anakku, tetap saya harus memanggil bapak atau paling tidak saudara. Perjalanan hidup saya sedikit kan ingin menyampaikan bahwa saya jadi guru pertama tahun 84, SK 83, langsung SMA 1, mulai dari 83 sampai 90. Pada saat itu SMA Bonto Matene, ya SMA 2 dibuka, kami sama-sama pindah ke sana dengan beberapa teman, ya bersama dengan Pak Haji Basrun dan beberapa teman guru. Saya di situ sampai tahun 2000. Jadi 10 tahun saya PP Batam Mata Benteng. Tahun 2000 setelah pindah Pak Marsuki, beliau juga mengatakan kuliah kok lete Pak Nasir minta lete tonu Pak. Kok kayak adik mau berbuat. Kadite Kamandan ini sekolah. Ya alhamdulillah tahun 2000 Pak Haji Marsuki pindah menjadi kepala dinas. Saya juga pindah ke SMA 1 lagi. Sampai tahun 2007. Tahun 2007 ya, Pak Bupati Pak Sahrir, waktu itu tahun 2006 SMA Muhammadiyah tidak ada muridnya lagi, biar seorang mati bukan mati suri tapi mati konyol, betul-betul mati SMA Muhammadiyah, tidak ada lagi siswanya. Sampai saya diangkat Pak Bupati Pak Sahir pada waktu itu, kau Nasir jadi kepala sekolah SMA Muhammadiyah. Kau jadi kepala sekolah belum nama murid si polo, mana mesti tahu pilih. Dia adalah aku janjian ketika antara mulai pikir, ya pada saat itu.
Jadi saya waktu itu Bu, ya, dianggap sebagai teman-teman lah banyak-banyak ini ke kepala sekolah itu Pak, kepala gedung. Ya. Namanya sekolah ada gurunya, ada siswanya. Ini siswa tidak ada, guru lapangan saya berbakar mata, SMA 1, Pariangan berkeliaran, tidak ada guru. Sampai saya di situ dengan berbagai macam usaha kerjasama dengan SMA negeri waktu itu, ya akhirnya penerimaan pertama saya keluar kemana-mana mengeluarkan surat ke masjid-masjid menyampaikan bahwa semua akan dibangkitkan kembali Muhammadiyah. Kemudian sekolah-sekolah semua SLTP saya kirim di surat, acara takziah, pengajian, apa Isra Mi'raj Maulid saya sampaikan. Ya sekarang SMA Muhammadiyah akan bangkit dan alhamdulillah tahun pertama menerima siswa ada 3 kelas, 120 siswa. Disitulah saya berjuang sampai 2013 akhirlah tamatlah riwayat saya sebagai guru pensiun. Iya. Ya. Jadi tahun 2000, jadi sekarang saya Pak Ibu sudah 10 tahun pensiun, 10 tahun 2 bulan. Alhamdulillah saya masih mendapat amanah yang seperti ini dengan usia yang sudah agak lanjut, yang mudah-mudahan masih kuat bisa menyampaikan ilmu yang saya miliki kepada masyarakat Selayar. Kegiatan saya setelah pensiun di samping kegiatan-kegiatan majelis taklim yang sore hari mendapat kepercayaan, mohon maaf Kile Ngurah Kupau ini 5 tahun yang lalu saya menjadi anggota pengurus Basnas, dan tahun kedua ini saya masih mendapat kesempatan untuk menjadi pengurus Basnas. Kami dilantik di bulan Maret tahun ini 5 orang. Jadi pengurus yang lama hanya saya sempat yang masuk, kemudian yang lain yang baru semua. Jadi tiap hari ya, saya berkantor di Basnas selaku lembaga non struktural pada lembaga pemerintah non struktural. Baiklah Bapak-bapak dan Ibu hormati, sekarang kita bicara masalah Maulid. Apa sebenarnya kenapa kita mesti bermaulid? Padahal tidak ada perintah dalam Al-Quran. Ya. Sejarahnya maulid ini kalau kita mau baca-baca memang panjang, tapi kalau kita mau singgung ini ya sedikit kita perlu tahu bahwa tujuannya maulid ini salah satu diantaranya adalah untuk memperlihatkan rasa syukur kita kepada baginda kita Rasulullah. Kita bersyukur sekali karena lahirnya Rasulullah di muka bumi ini membawa amanah yang luar biasa, perpanjangan tangan Allah di muka bumi ini, ya. Sampai kepada kita sebagai umat beliau, kita rasakan bagaimana agama yang dibawa oleh baginda Rasulullah sampai hari ini. Nah, yang kedua tujuannya adalah untuk mencontoh, dan inilah tugas kita Pak Ibu. Inilah tugas yang perlu kita hayati sampai malam hari ini. Sudah sampai sejauh mana kita mencontoh Nabi. Ya. Dan inilah yang banyak disampaikan dari semua penceramah, semua ulama pada cendekiawan di tengah-tengah umat Islam ini, bagaimana kita mencontoh Nabi. Sekarang perlu barangkali kita mencoba mengevaluasi kembali masing-masing pribadi kita ini sebagai umat Muhammad, mengaku bahwa beliau adalah Nabi kita. Ya. Rasulullah SAW Nabi yang menjadi termasuk di dalam rukun iman. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada Nabi, iman kepada Nabi kitab, kemudian Nabi, hari akhir, qada dan qadar. Nabi kita Rasulullah SAW bukan hanya sekedar kita mengimani beliau, tapi
Inilah tugas kita, sampai sejauh mana kita mencontoh Nabi. Sudah banyak kita memberikan contoh dalam kehidupan kita dalam beragama ini. Tapi tolong mari kita berusaha mengulang-ulang, mengevaluasi, meningkatkan kepribadian kita dalam menghadapi hidup kita, keseharian kita. Kapan saja kita jauh dari tuntunan agama kita dalam hal ini yang dibawa oleh baginda kita Rasulullah, pasti kacau. Pasti kacau. Segala bentuk aspek kehidupan kita kalau tidak dibingkai dengan tuntunan ajaran agama kita, pasti ada kejanggalan, pasti ada kekeliruan. Oleh karena itu, Bapak dan saudara-saudara, karena kita ini sudah pada dasarnya, apalagi di usia-usia seperti Bapak-bapak dan saudara-saudara semua, di saat-saat berpikirnya bagaimana untuk meningkatkan pendapatan dalam hidup ini. Rata-rata umur antara 30 sampai 55. Menurut hasil penelitian yang sempat kami baca, bahwa dalam usia antara 30, 35 sampai 55, disitulah puncaknya manusia untuk berpikir bagaimana untuk bisa meningkatkan segala bentuk aspek dalam kehidupan. Coba-coba perhatikan dalam usia 30 sampai 50 dan 50, disitulah orang puncaknya untuk bagaimana dia memeras keringat, menghabiskan waktu, mengejar segala yang harus dikejar. Maksud saya, orang kalau di pemerintah, mulai dari lurah sampai ke atas desa, orang mau mencari jabatan-jabatan yang ingin kita miliki. Tidak salah. Tidak salah, karena memang saatnya harus kita mengejar seperti itu. Hanya saja yang perlu kita pahami dalam menghadapi hidup ini, jangan sampai kita lupa bahwa ada pedoman hidup kita yang harus kita pegang, sebagai Muslim, adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Saya yakin dan percaya Bapak-bapak dan saudara-saudara bahwa tidak semua kita ini sebagai manusia biasa untuk mampu kita mengamalkan seluruh sunnah-sunnah Nabi, suatu hal yang mustahil. Boleh saya katakan bahwa barangkali mustahil kita bisa mampu mengamalkan semua sunnah-sunnah Nabi. Tetapi kita tidak boleh merasa cukup dengan apa yang kita miliki sampai hari ini. Belajar dan belajar terus. Ada salah satu hadis Rasulullah SAW disampaikan ini yang berkaitan dengan rasa cinta kepada beliau. La yu'minu ahadukum akunu ahabba ilaihi min waladuhu waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kamu sehingga aku lebih dicintai olehnya daripada anaknya, orang tuanya, dan seluruh manusia. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Tidak dianggap kita beriman kalau kita tidak lebih mencintai Nabi dan Rasulullah daripada anak kita, orang tua kita, dan semua manusia. Coba-coba mari kita hayati hadis ini. Tentu kita kalau secara logika pemikiran biasa kita, masa saya lebih mencintai Nabi daripada anak saya? Masa saya lebih mencintai Nabi daripada orang tua saya dan semua manusia? Kira-kira apa makna hadis ini? Tidak berarti bahwa anak kita dan orang tua kita atau saudara-saudara kita, manusia yang lain, dikecilkan atau dibuang atau tidak punya kepedulian. Tapi harus di dalam mencintai anak kita, orang tua kita, dan semua manusia, jangan lupa sunnah Rasul. Bagaimana kalau mencintai anak? Bukan berarti bahwa tidak mencintai anak itu tidak dikasih makan, tidak diberi, tidak dibiayai, tidak diberi pakaian, segala kebutuhan anak. Bukan berarti seperti itu.
Tapi di saat kita mencintai anak, bagaimana kita ini tidak melewatkan sunnah Rasul. Ya. Jangan sampai ada kebiasaan yang dilakukan oleh anak-anak kita dan jauh dari tuntunan ajaran agama kita. Nuri isim rimana sana ini lamban rakir anak ini. Lamban rakir di toto, lapak kasir di toto, lapak kasir di pasyana. Lalu kita biarkan saja. Ya. Lalu kita biarkan saja, lari masalah sampai kita tak bangga. Kalau seperti ini kita lakukan, mohon maaf. Kapal bisara anak lanak kerja kaminan loh anak kurun. Ya, tujuh mau tidak perubahan aja. Mana arti tidak? Ya. Mohon maaf saya terus terang kalau kita bicara anak. Saya ingat hadis ini bahwa Nabi minta, kalau Anda lebih mencintai, dianggap kamu tidak beriman, kalau Anda lebih mencintai anakmu, orang kamu daripada semua manusia. Tapi saya tidak mengatakan bahwa saya mau biarkan anak saya, mau ya lewatkan anak saya, tidak perlu. Tapi yang dimasukkan di sini, menurut pemahaman saya dan mudah-mudahan tidak salah, ya bagaimana anak-anak kita ini supaya bisa kita arahkan sesuai dengan sunnah Rasul. Ya. Sesuai dengan sunnah Rasul. Saat sekarang ini pergaulan manusia pada umumnya bukan anak-anak saja, orang tua pun tidak ketinggalan. Ya. Pergaulan saat sekarang ini luar biasa lewat ya alat-alat elektronika luar biasa. Saya hanya bisa mengatakan luar biasa. Dia tidak bisa kita berhenti ya mengingatkan anak-anak kita. Tidak membiarkan anak-anak kita, selalu kita ronda, selalu kita ingatkan, nah, jangan lupa. Baik dia salatnya, baik dia pergaulannya. Ya. Apalagi masalah pendidikannya. Tolong Bapak dan Ibu, mari kita sama-sama. Ya. Jangan sampai kita dianggap ini lebih mencintai anak kita daripada Rasulullah. Nabi menganggap kita tidak dianggap sebagai orang yang beriman kalau kita lebih mencintai anak kita. Artinya kita membiarkan anak kita jauh daripada tuntunan ajaran agama kita. Membiarkan orang tua kita jauh daripada tuntunan ajaran agama kita atau semua manusia. Ya. Ini yang sangat diharapkan buat kita. Ya. Bapak dan saudara-saudara yang saya hormati, sehingga di dalam kehidupan kita ini ada 4 waktu yang harus perlu mendapat perhatian dari kita semua. Yang pertama, sa'atun yunaji fiha rabbah. Siapkan waktu untuk senantiasa bermunajat kepada Allah. Di tengah-tengah kesibukan apapun kita, tolong siapkan waktu bermunajat kepada Allah. Ya. Saya biasa sampaikan dari sekian banyak pengajian saya bilang, tolong Pak Ibu, mohon mari kita sama-sama mengevaluasi diri. Sejauh ini kita menganut sebagai seorang muslim, ya, sudah sejauh mana kita ini menyiapkan waktu untuk bermunajat kepada Allah. Umur kita ini coba kita pikirkan bersama, dari setiap saat bertambah. Keberadaan kita di tempat ini sudah berapa menit? Sudah ada setengah jam umur kita bertambah. Ya. Umur kita dari menit ke menit, dari jam ke jam, dari hari ke hari, dari pekan ke pekan, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun bertambah dan bertambah terus. Pengabdian kita kepada Allah apa bertambah terus atau itu juga? Tidak boleh kita hanya mengatakan, sudah kita sudah salat, sudah salat. Tapi ingat, Nabi juga, Allah juga mengingatkan, fawailul lil musallin, celaka kalau orang yang salat. Bayangkan Bapak Ibu, orang yang sudah salat masih dianggap celaka, apalagi orang tidak salat. Kenapa dia celaka? Allazina hum an salatihim sahun. Karena dia sahun. Apa itu sahun? Lalai. Apa bisa sejarah napa lalai? Mantu-mantu, akrat-akrat pagi kasihan, nah, ya, sahe pasti, ya. Coba dievaluasi kita hari ini. Mari kita melihat pribadi kita ini, ya.
untuk bermunajat kepada Allah. Bayangkan Allah senantiasa menambah waktu hidup kita, umur kita ini, tapi pengabdian kita barangkali tidak bertambah. Itu juga. Ya, salat 5 kali sehari semalam itu kan sudah biasa. Setiap subuh, setiap duhur, asar, maghrib bisa. Apakah ada di luar waktu-waktu itu untuk beribadah kita? Untung baik kalau kita masih salat qabliyah dan ba'diyah sebelum fardu dan sesudah fardu. Untung baik kalau kita mengerjakan salat duha, untung baik kalau kita mengerjakan salat tahajud. Kalau tidak, hanya salat fardu saja, sangat rugi kita. Ya. Sangat rugi kita hidup di muka bumi ini, umur kita bertambah terus. Saya biasa merenung, Pak, terus terang saja dengan usia 70 tahun ini, saya biasa duduk terus merenung sendiri. Ibadah saya ini surat seperti ini. Ya. Kenapa saya tidak berusaha mau menambah? Tidak usah banyak, Pak. Ya, tidak usah ibadah yang berat, yang ringan-ringan saja, tapi mampu kita laksanakan secara kontinu, itu lebih baik daripada yang besar pahalanya tapi tidak mampu kita lakukan. Apa lakukan sampai kita mengakhiri hidup ini? Biarlah kecil saja. Ya. Sa'atun yunaji fiha rabbah. Siapkan waktu dalam menghadapi hidup ini. Ya. Siapkan waktu bermunajat kepada Allah. Yang kedua, sa'atun yunaji fiha rabbah. Yang kedua, sa'atun yahasubu fiha nafsah. Siapkan waktu untuk mengevaluasi diri. Saya juga di akhir beberapa tahun terakhir ini, saya juga kadang-kala duduk ya sendiri mengevaluasi diri saya dengan 10 tahun pensiun ini. Ya, apa ibadah yang saya tahu sampai hari ini saya belum melakukan. Ya. Sebenarnya bapak-bapak dan saudara-saudara, sudah banyak ilmu yang kita pahami, sudah banyak yang pengetahuan agama, sunnah-sunnah Nabi yang bisa kita contoh. Yang menjadi persoalan ini perlu dievaluasi saat yunaji fiha nafsa. Siapkan waktu untuk mengevaluasi diri. Sudah berapa pengamalan sunnah-sunnah Nabi yang kami lakukan? Ya, nuri istik juga nuri istik. Yang menjadi pertanyaan, sudah sampai sejauh mana pengamalan kita? Tidak usah yang tinggi, masuk WC saja, mohon maaf, sangat terbaca juga masuk WC. Atau lupa jadi tamat. Ya, mohon maaf, apa di saat kita mau makan baca di doa. Ya. Ya. Ini sebenarnya ada yang pernah saya sampaikan ini, ada ibu-ibu mengatakan, itu kan pelajaran sama kanak-kanak itu Pak. Jadi kamu tak ranta di tempat. Batuannya lah kata kanak-kanak ini jadi kalau perhatikan di kini metode nigelen juga ilah antara ranta pikiran te kamu wabu napakut tumbah makaliruta. Itu pelajaran itu dimulai dari sama kanak-kanak sampai kita menjadi kanak-kanak kembali di usia tua. Karena pada akhirnya sebentar kita ini kalau panjang umur kembali kanak-kanak. Ya. Yakin saja. Dalam Al-Quran itu dikatakan yang artinya begini, saya menciptakan manusia dari dalam keadaan lemah. Kemudian saya ciptakan dia, bukan lagi menciptakan, tapi menjadikan. Kemudian saya menjadikan dia menjadi dewasa, kuat. Dan kemudian saya menjadikan mereka itu jadi lemah dan berubah. Ari mau hadrinya minahan. Ya. Mau minahan. Lemah yang pertama tidak jepal sabu, tapi lemah yang kedua sudah berubah. Ya. Saya terus terang saja, sempat saya lihat bapaknya saya punya nenek. Jadi kelihatan apa ini? Apa aku janjang bapak na nenekku. Ya. Betul-betul sama dengan anak-anak yang umur 2 tahun. Ya. Ngandri gelem ngesek basur. Ya, lapela ikotoranna di sembarang tempat. Tidak bisa memakai lagi. Nagelin dipakai gel memakai. Ya, dalam usia kurang lebih barangkali 130 tahun. Ya.
Saya lihat bapaknya saya punya nenek. Banyak kan kalau bapaknya saya punya nenek. Nenek saya sudah umur 90-an. Bapaknya itu sempat saya lihat. Kembali ke pokok persoalan. Saatun yuhasabu fiha nafsah. Tolong Bapak dan saudara-saudara, mari kita mencoba mengevaluasi diri dengan usaha yang Allah berikan kepada kita. Ya. Ibadah saya selama ini sudah seperti apa? Ya. Hubungan saya dengan Allah selama ini seperti apa? Bagaimana ibadah saya selama ini? Ya. Hubungan saya dengan sesama manusia, hubungan saya dengan alam sekitar kita. Ya. Intinya di sini utamakan bagaimana hubungan kita dengan Allah dan Rasulnya. Ya. Kita ini beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, utamanya Rasulullah kita SAW sebagai Nabi yang menjadi contoh dan teladan kita. Saya mengajak Bapak pada saudara-saudara, ya, karena kita ini jangan mengharap kita akan mendapat sorga, karena kita beribadah ini ingin kita mendapat sorga. Jangan kita mengharap untuk memperoleh atau masuk sorga kalau kita tidak membawa pahala. Jangan mengharap kita akan membawa pahala kalau kita tidak mengamalkan. Jangan mengharap kita bisa mampu mengamalkan kalau kita tidak pahami. Dan jangan harap kita bisa memahami kalau kita tidak belajar. Belajar banyak cara, membaca, menulis, mendengarkan. Ya. Kita ini rata-rata sudah semuanya mampu membaca, mampu memahami. Tapi yang menjadi pertanyaan bagi kita semua dan termasuk saya, sudah sampai sejauh mana pengamalan kita? Salah sunat, mohon maaf, yang paling kecil saja. Salah sunat 2 rakaat sebelum salat fardu subuh. Apa manfaatnya? Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya sudah tahu. Nilainya itu lebih besar daripada dunia bersama isinya. Dunia bersama isinya bukan selayar bersama isinya, dunia bersama isinya. Sekarang sudahkah kita lakukan itu? Dalam sambayan subuh kimangibaan toyer masikin asambayan sunnah juga yang persambayan parallu. Anda wala sambayan sunnah kemana sambayan parallu selalu kimiru-miru sampai kikule mang aku lembau. Gila punya sambayan subuh atau sambayan ngesar mau pola. Ini semua perlu dievaluasi, Pak. Muhammad saya ayat ini barangkali bisa kita evaluasi diri. Tingkatkan pengakuan pengamalan kita kepada Allah melalui sunnah Rasulullah SAW. Ya. Perlihatkan rasa terima kasih kita hidup yang Allah berikan dengan ilmu yang Allah berikan kepada kita, dan itulah ilmu itulah kita pakai untuk memperoleh hadiah. Apa? Hadiah gaji. Ya. Dengan ilmu agama, dengan ilmu matematika, dengan ilmu hukum, dengan ilmu kedokteran kita pakai ya sebagai ilmu yang Allah berikan kepada kita. Kita akui itu adalah pemberian Allah. Diakui atau tidak diakui itu pemberian Allah. Tidak semua orang bisa memiliki ilmu. Banyak orang yang sekolah mulai dari SD sampai SD tidak sampai SMP. Ada yang di SMP tidak selesai SMP. Ada di SMA tidak selesai, ada yang kuliah patah di tengah jalan karena tidak mendapat ilmu yang Allah berikan kepadanya. Ya. Ilmu ini tolong dimanfaatkan, jangan kita manfaatkan ini mencari hidup karena takut. Ya. Ada orang takut, ya. Kenapa kerja? Karena dia takut. Jangan sampai tidak bisa hidup, jangan sampai tidak bisa beli mobil, tidak bisa beli bangun rumah, tidak bisa, ya, menyekolahkan anak. Kalau hanya takut saja kita mau adakan untuk bekerja, ya, kita rugi hidup di muka bumi ini. Tapi mari kita kerja karena Allah memberikan ilmu kepada saya, dan ilmu itu saya akan manfaatkan kepada sesama manusia, dan saya memperoleh upah yang diberikan oleh negara kepada saya. Ya. Jangan karena rasa takut. Kalau hanya rasa takut kita dapat penghasilan sedikit, ya, hanya takut saja, ya, mendapat penghasilan banyak, tapi tidak membawa berkah. Makanya dalam tuntunan ajaran agama kita Nabi mengatakan, setiap pekerjaan jangan mulai kalau tidak dengan basmalah. Kalau mulai kita nulis di langajar, nulis di kantor, baca di basmalah. Ini hadis Nabi ini
Tidak boleh kita abaikan. Nabi minta supaya membawa berkah semua pekerjaan kita. Acara kita dimulai dengan basmalah, bukan hanya sekedar basmalah, tapi kita mengharap bismillah itu artinya dengan namamu ya Allah. Kegiatan ini kami lakukan karena dengan redamu. Saya mengajar ini dengan redamu ya Allah, ada kekuatan, ada kemampuan, ada ilmu yang keberikan saya berikan kepada orang lain. Ya Allah ya memberikan hidayah dan petunjuk kepada kita sampai mampu kita mengeluarkan ilmu kita kepada orang lain. Kalau kita mengerjakan dengan dasar apa yang Allah berikan kepada kita, maka insya Allah kita memperoleh rezeki yang membawa berkah. Ya. Sedikit tapi cukup. Ya. Daripada banyak kita hanya bekerja karena takut tidak mendapat gaji, tapi kita berusaha bekerja karena mengharap ridha Allah. Ya. Bapak dan saudara-saudara yang kami hormati, itu yang kedua. Yang ketiga, saatun yatafakkaru fi sun'illah. Ambil waktu untuk memikirkan ciptaan Allah. Siapkan waktu dalam hidup ini Bapak dan Saudara memikirkan ciptaan Allah. Tidak jauh-jauh. Tidak usah jauh-jauh memikirkan ciptaan Allah, tapi dalam diri kita sendiri. Dalam Al-Quran dikatakan, wallahu ahrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Wa ja'ala as-sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Allah mengatakan, sayalah yang mengeluarkan kamu dari perut ibumu. Ya. Allah bilang, Pak. Ya. Allah bilang, Bu. Saya mengeluarkan kamu dari perut ibumu. Berarti bukan dokter, bukan bidan, bukan suster, Alessandro. Ya. Tapi Allah yang mengeluarkan kita dari perut ibu kita. Ya. Begitu kita keluar, Allah mengatakan, la ta'lamuna syai'an. Tidak Indonesia manasuki. Nah, dia tidak tonton lahir sul rigurai, tolong-tolonginya. Lahir nasul kontai bapakku, kontai nenekku. Tidak ada yang kita tahu. Kita belum tahu di umur berapa kita baru kita tahu bahwa saya ini orang. Allah mengatakan, begitu kamu lahir di muka bumi ini, la ta'lamuna syai'an. Tidak ada yang kamu tahu biar sedikit. Lalu Allah mengatakan, wa ja'alala sama. Ingat, saya memberikan kamu pendengaran. Allah memberikan pendengaran kepada kita. Wa ja'alal absara. Saya memberikan kamu penglihatan. Wal af'idah, saya memberikan kamu akal dan pikiran. Nutaluni ini. Nah ini memakai salah serena pandra. Ya. Mari kita sadari dan tolong disadari pemberian ini, pikirkan ciptaan Allah. Ya. Otolirik murera sulu balang tanda mata otot ya, otak kita sudah ada, tapi belum berfungsi apa-apa. Lalu Allah mengatakan, wa jalala sama wala absara wala. Saya memberikan kamu pendengaran, saya memberikan kamu penglihatan, saya memberikan kamu akal dan pikiran. Kau mampu berpikir sampai hidup seperti ini. Tiga sarana ini yang dipakai kita hidup di muka bumi ini yang membuat sampai hidup kita sampai malam hari ini. Di manalah tanda bukti kesyukuran kita kepada Allah? Di manalah tanda bukti kita kesyukuran kita kepada Nabi? Perlihatkan di hadapan Allah. Pikirkan tentang ciptaan Allah yang ada pada diri kita. Ya. Sampai mampu kita membuat segalanya kepentingan kita, hidup kita. Ya. Makanya kalau Allah minta rezeki yang Allah berikan kepada kita, ya jangan ditahan-tahan. Mohon maaf. Jadi kuku anak-anak teribas nasa ini adalah kupauan. Ya, kemarin Pak Bupati sudah mengeluarkan instruksi kepada semua ASN dan ya BUMN, ya, mengeluarkan ya zakat infak dan sedekahnya 2,5%. 1 juta pendapatan kita yang diberikan oleh Allah, hasil pendengaran, penglihatan, akal dan pikiran kita hanya 25.000 diminta oleh Allah. 4 juta pendapatan kita hanya 100.000 dikeluarkan. Banyak yang menelpon saya, Pak, bagaimana kalau gaji saya ini sudah banyak? Ya, ada cicilan mobil, ada cicilan rumah, ada cicilan kredit. Bagaimana ini?
kekutampai itu lari reke saja kilang itu tidak cuma terpasulu. Lebih awal lebih harus kita keluarkan dulu perintah Allah daripada kepentingan hidup kita, karena Allah memberikan rezeki. Oh, itu usaha saja. Ini Allah Subhanahu wa taala yang memberikan melalui pemikiran, tenaga, waktu, penglihatan, pendengaran yang Allah berikan kepada kita. Allah hanya minta sebagian saja. Keluarkan di saat Anda memungut hasilnya. Ada lagi yang mengatakan, kenapa zakat bisa dibayar sampai setiap bulan? Biasanya zakat itu dibayar per tahun. Iya, kalau uang yang tersimpan di bank, ada emas di 85 gram. Ya, kalau 1 gram 1 juta, ada emas kita, ya, ada uang kita senilai dengan emas di 85 gram, tersimpan di 85 juta ke atas, keluar 2,5%. Ya. Tidak boleh boleh dimakan, tidak boleh dibelanja untuk kita, karena itu haram hukumnya, karena miliknya fakir miskin. Dalam Al-Quran itu sudah jelaskan ada 8 asnaf yang harus dibiayai. Kita bersyukur sekali karena pemerintah sudah membuat satu lembaga untuk memungut pendapatan kita untuk fakir miskin di 8 asnaf itu. Karena Allah memberikan nikmat rezeki, penglihatan, pendengaran sampai hidup kita pada malam hari ini, tolong Anda kegagaran yang paling lalas ada pendapatan kita. Ada yang mengatakan kalau 500 gajinya, tapi 2,5%, syukurannya 12.500 syukuran, 12.100 apa? Ya kalau 25.000 bagi 2, ya 12.500. Masa 12.500 kodola ini mulai reungai hanya 500 gajinya. Ada yang honor itu kasih 500 gajinya. Iya, keluarkan 2,5%, 12.500. Tidak rugi. Saya pernah katakan, ampar pak bajarat kajak ka impak sedekah di Basnas. Nah ialah pakai keasiasi ki datang ke Basnas, saya kembalikan uangnya. Ampak nasa beri malasana pak pasulut tajak ka pak pasulut pasidakata. Nah ia mulai pakala marasai talasata datang ke Basnas, kami keluarkan, ya, kasih kembalikan uangnya. Allah mengatakan, ya, mengeluarkan infak dan sedekah yang kami berikan, yang engkau berikan kepada itu sama dengan orang yang menanam biji, ya, 1 biji tumbuh 7 tangkai, 1 tangkai melahirkan 100 buah, ya. Lebih banyak manfaat. Yang penting kuncinya ikhlas. Jadi kalau ada yang kita mengeluarkan, jangan itu yang dikeluarkan dilihat-lihat. Misalnya ada 100 juta. Ya, keluarkan 2,5%, 2.500.000. Yang 2.500.000 itu dilihat-lihat terus, si kurang batu, si kurang karung beres, tidak jadi itu. Tapi jadi ingat masih ada 97.500.000. Ini saya sampaikan ini karena apa? Karena Allah memberikan, ya, ada nikmat yang Allah berikan kepada kita sampai mampu kita hidup seperti ini. Berapa banyak orang yang mau hidup seperti kita ini, tapi tidak diberikan kesempatan. Makanya Allah minta sebagian saja. Bapak dan saudara-saudara, yang terakhir, ya, satu yahdu fiha lihayatin min mat'abi wal masrabi. Meluangkan waktu untuk mencari nafkah di jalan yang diridai oleh Allah. Ini tadi. Tuangkan waktu mencari nafkah di jalan yang diridai oleh Allah. Kita tahu bahwa dalam mencari hidup ini macam-macam caranya orang mencari hidup. Tapi tolong, mari kita ikuti sunnah Nabi, mencari nafkah di jalan yang diridai oleh Allah. Pasti kita tahu bahwa apa yang saya peroleh dari pendapatan ini, ya, untuk istri dan anak-anak saya ini benar atau salah, ya, halal atau haram, kita tahu, ya. Tolong mari kita berusaha dengan benar, dengan baik. Mudah-mudahan kita ini bisa, ya, memperoleh nafkah di jalan yang diridai oleh Allah. Baiklah Bapak dan Ibu saudara-saudara sekalian, harapan saya dari peringatan Solid, ya, 94 ini, ya, dari kelon-kelon mars disumpayan lakonjo ak munte si batu ak bulo si Papua.
itu tidak mudah kita ucapkan, tapi barangkali berat dalam untuk mengambil keputusan. Tolong supaya di sulit ini jangan hanya sekedar dinyanyikan, tapi nempatkan di dalam kegiatan keseharian kita sebagai satu organisasi yang bisa membanggakan kita di Kabupaten Selayar. Saya pribadi sangat mendukung sekali kegiatan ini, dan mudah-mudahan pada kesempatan-kesempatan lain lebih ramai lagi, lebih banyak lagi ya anggotanya untuk bisa menghadiri kegiatan ini. Demikian, terima kasih, lebih kurangnya dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian hikmah maulid pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita dapat mengambil manfaat dan pelajaran di dalamnya, sehingga kita dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan kepada Bapak pembawa acara, kami ucapkan terima kasih. Bapak, Ibu, teman-teman Solider, selanjutnya pembacaan doa oleh Solider Basrum SE. Dengan hormat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan wa imanihim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajmain. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, limpahkanlah rahmat dan kesejahteraan atas junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penghulu orang-orang terdahulu dan terakhir. Semoga Allah melimpahkan kesejahteraan, keridhaan dan keberkahan kepada junjungan kami beserta seluruh sahabat Rasulullah. Segala puji bagi Allah semesta alam. Ya Allah, dengan kehormatan junjungan kami Nabi Muhammad SAW yang mulia, sanak keluarga dan sahabatnya yang menempuh jalan kebenaran, jadikanlah kami ya Allah sebagai umatnya yang terbaik. Himpunlah kelak dalam kelompoknya. Hidupkan kami sebagai orang-orang yang berpegang teguh pada sunnahnya dengan menaati dan mencintainya. Dan matikanlah kami tetap mengikuti sunnah dan golongannya. Ya Allah, kami mohon kepadamu, semoga Engkau jadikan kami golongan orang-orang yang mendapat pertolongan dan syafaat berkat keagungan Nabi pilihan dan sanak keluarganya yang benar dan sempurna. Ya Allah, kami mohon kepadamu dan bertawassul kepadamu dengan Nabi-Mu yang terpilih, para keluarganya yang suci, dan para sahabatnya yang baik-baik. Hapuslah dosa-dosa dan kesalahan kami, dan himpunlah antara kami dan mereka untuk dapat berkumpul di surga Darul Qarar dengan rahmat-Mu. Wahai Tuhan yang Maha Mulia, lagi Maha Pengampun, dan segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara terakhir penutup.
Tanpa mengurangi rasa hormat, kembali saya mengajak Bapak Ibu hadirin teman-teman selider untuk menutup acara dengan mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Solid 94 selayar, ak munte si batu, ak bulo si bapa. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam pelaksanaan acara. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.